Komentator independen Chai Sen-kun menyatakan bahwa pelanggaran utama Zhang Hongli adalah pencucian uang dan transfer aset sejumlah besar pejabat tinggi China. Meskipun Zhang diadili, keluarga elit tetap tak tersentuh, menunjukkan bahwa kampanye anti korupsi Xi Jinping memiliki dampak yang kecil terhadap para pialang kekuasaan yang sebenarnya. Chai berpendapat bahwa Xi memiliki pengaruh yang cukup besar atas keluarga-keluarga elit ini untuk memastikan dukungan mereka terhadap kepemimpinannya yang berkelanjutan. Dia juga mencatat bahwa kesuksesan Fang Fenglei di pasar modal menunjukkan bahwa Wang Qishan masih memiliki pengaruh meskipun menghadapi tantangan. Sejak Wang Qishan menjadi wakil presiden pada tahun 2018 dan pensiun tahun lalu, setidaknya dua tokoh kunci dari sektor keuangan yang dekat dengannya telah diselidiki. Namun, Wang baru-baru ini diangkat sebagai ketua kehormatan Dewan Penasehat Sekolah Bisnis Universitas Tsinghua dan tampil di berbagai acara publik. Pernyataan CCDI juga secara khusus menyebutkan nepotisme Zhang dalam merekrut pejabat. Pada tahun 2019, media asing melaporkan bahwa Deutsche Bank mempekerjakan puluhan princelings yang tidak memenuhi syarat tetapi memiliki koneksi politik di China dan Hong Kong untuk mengamankan pesanan bisnis. Zhang Hongli dilaporkan menjadi tokoh kunci di balik inisiatif ini, yang melibatkan penyuapan pejabat senior seperti Jiang Zemin, Wen Jiabao, dan Wang Qishan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap pejabat sektor keuangan dengan jumlah investigasi yang meningkat setiap tahun. Wang He berpendapat bahwa Zhang kemungkinan besar hanyalah perantara bagi tokoh-tokoh yang lebih berkuasa, dan Beijing menggunakan kasusnya sebagai peringatan. Chai Sen-kun menyimpulkan bahwa Zhang, meskipun setia melayani elit, akhirnya dipenjara, menggambarkan sifat kejam dari perebutan kekuasaan internal Beijing. Kasus mantan wakil presiden ICBC Zhang Hongli, perebutan kekuasaan tersembunyi di kalangan elit Beijing. Pada tanggal 14 November Zhang Hongli, mantan wakil presiden Bank Industri dan Komersial China, ICBC, diadili di Hangzhou. Pada hari yang sama, media asing mengungkapkan kolaborasi di balik layar antara Zhang Hongli dan Fang Fenglei, ketua perusahaan manajemen investasi Hopu, serta Goldman Sachs, dengan mantan wakil presiden China Wang Qishan berperan penting. Laporan resmi China tentang kasus Zhang secara tidak langsung menunjuk pada skandal yang melibatkan bank investasi asing yang merekrut princelings, atau anak-anak pejabat tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Pada tanggal 14 November, otoritas China merilis rincian yang menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2022, Zhang Hongli menyalahgunakan posisinya sebagai anggota komite partai ICBC dan wakil presiden untuk memberikan bantuan dalam pinjaman, pembiayaan, dan penempatan kerja, secara ilegal menerima suap yang berjumlah lebih dari 177 juta yuan, sekitar 24,4 juta dolar Amerika Serikat. Zhang diselidiki dan diberhentikan dari jabatannya pada bulan November tahun sebelumnya. Tuduhan yang diuraikan oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, CCDI, termasuk menggunakan jet pribadi untuk keperluan pribadi, memperoleh gelar doktor palsu, dan terlibat dalam praktik korupsi seperti menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi serta menerima pengangkatan yang tidak layak. Setelah meninggalkan ICBC, dia juga dituduh terobsesi dengan kekuasaan, membangun koneksi politik, terlibat dalam pertukaran saling menguntungkan, dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi. Terkait dugaan pekerjaan pasca ICBC yang tidak patut, hal ini diyakini merujuk pada kepindahan Zhang pada tahun 2018 untuk menjadi mitra dan ketua bersama di Hopu Investment, sebuah dana ekuitas swasta. Zhang Hongli, 59 tahun, berasal dari provinsi Heilongjiang. Di awal karirnya, ia bekerja di divisi perbankan investasi Schroder International Merchant Bank di China dan kemudian menjadi perwakilan utama Goldman Sachs di China. Ia bergabung dengan Deutsche Bank pada tahun 2001. Menjabat selama hampir 1 dekade dan akhirnya menjadi ketua Deutsche Bank China serta kepala operasi perbankan investasi di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2010, Zhang bergabung dengan ICBC sebagai wakil presiden yang mengawasi operasi internasional dan perbankan investasi. Setelah meninggalkan ICBC pada tahun 2018, ia menjadi mitra dan ketua bersama di Hopu Investment. Pada tanggal 14 November, Financial Times melaporkan hubungan Zhang Hongli dengan Fang Fenglei, ketua Hopu Investment, dan koneksi Fang dengan Wang Qishan. Menurut laporan tersebut, Wang Qishan adalah mentor awal bagi Fang dan membantunya mendirikan China International Capital Corporation, CICC, bank investasi patungan pertama di China. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Goldman Sachs memanfaatkan koneksi tingkat tinggi Fang Fenglei dalam usaha patungan yang rumit untuk mendapatkan akses pasar. Namun, Goldman Sachs menyadari bahwa biaya untuk mendapatkan kendali penuh jauh lebih tinggi dari perkiraan, dengan manfaat ekonomi terutama mengalir ke Fang, yang membuat Goldman berupaya untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Fang Fenglei, lahir pada tahun 1952 di Hunan, memegang berbagai jabatan senior,
termasuk Wakil Presiden di CICC, CEO di Bank of China International Holdings, dan Ketua Goldman Sachs Gaohua Securities. Pada tahun 2007, ia ikut mendirikan Hopu Investment. Financial Times juga melaporkan bahwa Zhang Hongli sempat bergabung dengan Hopu atas undangan Fang Fenglei setelah meninggalkan ICBC, tetapi konflik internal segera pecah, dan Zhang keluar tak lama sebelum ia diselidiki. Pengadilan Zhang dan pengungkapan media tentang hubungannya dengan Fang Fenglei serta Wang Qishan telah menarik perhatian besar. Profesor Sun Guxiang dari Departemen Urusan Internasional dan Bisnis Universitas Nanhua berkomentar bahwa laporan semacam itu dapat memperburuk ketegangan antar faksi dalam pemerintahan China, yang berpotensi memicu pembersihan internal yang lebih besar. Namun, pertikaian antar faksi yang terus berlanjut juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan China. Sun berpendapat bahwa pengungkapan ini, di tengah tekanan keuangan yang meningkat di China dan percepatan penarikan modal asing, dapat semakin merusak kepercayaan internasional terhadap pasar China. Wang He, pakar urusan China, menunjukkan bahwa media asing seringkali menerima informasi orang dalam melalui kebocoran dari pemerintah, yang menandakan adanya pertikaian internal dan pertikaian antar faksi. Gong Xiangsheng, mantan peneliti di Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, mencatat bahwa laporan ini menyoroti Wang Qishan dan faksinya sebagai target investigasi terbaru, meskipun Wang sendiri mungkin akan terhindar dari konsekuensi karena dukungan historisnya kepada Presiden Xi Jinping.